Yuk kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih pada petang hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami, para pelayan-pelayan gereja, untuk berkumpul bersama. Kami hendak membicarakan bersama mengenai persiapan Natal. Bimbinglah supaya kami bisa terlibat dalam perjumpaan malam hari ini dengan bijaksana, demi Kristus Yesus terang dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Selamat petang. Kita semua mengerti sekarang ini apa sih yang nggak ada biaya. Jadi pasti ada biaya. Tapi kita juga harus memperhitungkan. Sekarang ini kemana-mana saya mendengar, termasuk tadi pagi saya mendengar. Cuma tadi pagi itu saya mendengar dari yang agamanya tidak Katolik. Saya kalau jalan-jalan itu kan berjumpa dengan macam-macam agama, lalu biasa saya ajak ngobrol. Tadi pagi itu saya ngobrol juga dengan yang agamanya tidak Katolik. Saya nggak tanya tapi langsung saja curhat, waduh Rama sekarang tuh susah ya. Dan ini bukan yang pertama. Jadi sekarang ini ekonomi betul-betul lagi susah. Biaya tidak bisa dihindari, tapi kita penggunaan duitnya harus memperhitungkan bahwa sekarang ini lagi susah. Kita harus matang mengeluarkan seperti kalau kita mengeluarkan duitnya sendiri. Pelajaran yang saya timba sekarang ini adalah siapapun kalau mengeluarkan duitnya sendiri pasti berusaha untuk matang mikirnya. Nah, mudah-mudahan nanti ketika kita mengeluarkan duit gereja untuk kegiatan Natal ini yang memang nggak bisa kita hindari, kita juga matang seperti ketika kita mengeluarkan duit sendiri. Itu mungkin cara yang paling bijaksana, cara yang paling nyata untuk menghargai siapapun yang merelakan duitnya digunakan oleh gereja. Jadi duit yang ada di gereja itu kalau kita telusuri itu ternyata berasal dari orang-orang yang bekerja keras, yang sebenarnya sekarang juga sedang sulit. Kemudian Natal itu kan artinya Allah menghargai yang hina-dina. Saya tadi ngobrol dengan Pak Abun, Allah itu maha kuasa, kalau mau lahir di istana juga bisa. Tapi ternyata yang dipilih lahir secara hina menjadi orang yang hina. Ini wujud nyata bahwa Allah itu menghargai. Allah bukan mencela, Allah bukan menghukum, tapi menghargai. Maka lalu menjelmanya menjadi manusia hina, lahir secara hina, di tempat yang hina. Nah, maka kita juga berusaha menghargai siapapun yang mungkin merasa hina karena nggak bisa ke gereja, merasa jauh karena nggak bisa ke gereja, padahal juga biar dimengerti. Nah, itu mungkin juga perlu diberi perhatian. Nah, ini Bina Iman kan tahun lalu sudah berprestasi ya, dilanjutkan. Memberi perhatian itu mau secara material sebisanya, dengan makanan juga silahkan, menyanyi juga nggak apa-apa, tapi pokoknya bahkan anak-anak juga kita dorong supaya ini kesempatan untuk memberi perhatian kepada umat yang nggak bisa ke gereja. Lalu kemudian kalau mengenai persiapan rohani, maka yang juga penting diusahakan adalah bagaimana kita mempersiapkan hati, kita belajar seperti Allah. Jadi kita belajar dari Allah, Allah yang tidak menghukum, yang tidak mencela orang yang hina-hina, orang yang mungkin sebut sajalah kok
banyak kurangnya. Rendah diri ya. Saya tadi bilang pernah ada sosiolog luar negeri yang mempelajari masyarakat kita. Ternyata masyarakat kita ini adalah masyarakat yang mudah mencela. Mengapa mudah mencela? Orang yang mudah mencela itu biasanya orang yang mudah iri hati. Jadi ciri orang yang mudah mencela itu berarti iri hati. Itu beda dengan orang yang mudah mengapresiasi. Nah, Allah itu bukan mencela, Allah itu mengapresiasi. Maka yang hina-hina bukan dicela, bukan dihukum, tapi justru dipilih sebagai jalan untuk menyelamatkan. Saya kira budaya mengapresiasi di kalangan kita ini harus ditingkatkan lah. Budaya mengapresiasi. Yang paling bagus kan dengan begini. Sebaik apapun yang dilakukan atau yang ada dalam diri orang lain, pujilah. Saya kalau memberi tanda tangan ke anak-anak itu saya tanya, hari ini berbuat apa? Di rumah nyapu, bagus. Hari di rumah jajan enggak? Karena hari kan libur, jajan enggak? Enggak jajan, bagus. Ya kan? Mengapresiasi itu asal tulus mudah kok. Mulut yang sama itu bisa mengapresiasi, bisa mencela. Semuanya ringan, tapi dampaknya beda. Nah, maka yang perlu ditumbuhkan kalau kita bicara mempersiapkan Natal adalah yuk kita tumbuhkan, entah di keluarga, entah di lingkungan, entah di kelompok bina iman, entah di stasi kita ya. Kita tingkatkan semangat bukan mudah mencela, semangat bukan mudah menghukum, tapi mudah mengapresiasi. Di dunia nyata ini marilah. Tapi di kita ini orang susah kok. Coba kita lihat kalau di grup-grup misalnya. Susah menemukan orang yang mau memberi apresiasi. Tapi kalau mencela mudah toh. Saya bilang, ya itulah orang kita. Orang kita ini tidak sedikit yang mudah mencela. Mengapa? Inilah ciri orang yang mudah iri hati, mudah mencela. Itu menurut pengamatan seorang ahli ya. Nah, kita belajar dari Natal ya. Natal itu adalah Allah yang bukan menghukum, yang bukan mencela, tapi mengapresiasi hal yang sederhana, hal yang hina. Nah, itulah jalan keselamatan. Jadi jalan keselamatan itu adalah sikap mengapresiasi, sikap menghargai, bukan menghukum. Itu Natal, luar biasa kan? Allah itu sudah mengapresiasi kita lebih dulu. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Loh ya kan? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi Tuhan ya tetap saja datang. Malah merelakan diri menjadi santapan kita. Tuh, penghargaan yang luar biasa kan? Kita bukan dicela, kita bukan dihukum. Loh ya kan? Itu yang sangat nyata. Mudah-mudahan nanti ketika memproses persiapan Natal, nah itu juga. Kemarin waktu saya berkunjung ke dapur umum, saya tuh nggak tahan kalau tidak mengapresiasi, kalau saya melihat dari mata kepala atau tahu langsung ada hal yang bagus. Jadi kalau saya mengapresiasi itu bukan basa-basi, dasarnya ada. Kalau kemarin itu memang yang saya lihat, yang saya rasakan, wah ini orang-orang yang tulus hati. Saya angkat tulus hatinya. Bukan maksud saya melebih-lebihkan, enggak. Memang kenyataan kok. Ya. Ini juga tulus hati, Pak. Memang kenyataan kok. Jadi maksud saya gini, yang bagus meskipun kecil, meskipun sederhana, meskipun nggak sempurna, yuk kita apresiasi. Budaya itu harus dikembangkan. Yang penting dari hati tulus.
itu mengenai semangat ya. Jadi semangat mengapresiasi ini ya harus menandai proses dan pelaksanaan Natalan, tapi juga yang kita kembangkan. Itulah Natal. Harus jadi habit ya. Hah? Harus jadi kebiasaan ya namanya. Harus kebiasaan. Dulu kita pernah bahas ini. Ini harus menjadi kebiasaan. Wong kita tuh sudah terbiasa toh diapresiasi oleh Tuhan. Kita misa mingguan. Setiap misa kita mengatakan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tuh. Tapi Tuhan nggak apa-apa. Saya tidak mencela, saya tidak menghukum tubuh Kristus. Iya kan? Kita ini sudah rutin, sudah biasa diapresiasi. Nah, wayahna kita juga menjadi orang yang biasa mengapresiasi. Kita orang yang hina-dina, nggak dicela, nggak dihukum, diapresiasi. Luar biasa tak? Nah, jadi ini yang diharapkan nanti inilah yang tumbuh ketika memproses persiapan dan pelaksanaan Natal, tapi juga ya dalam kesempatan yang lain dalam kehidupan. Anak-anak juga mengapresiasi. Sudah ini saya hanya mengingatkan, meskipun saya yakin nggak saya ingatkan juga pasti ingat. Dan senang anak-anak itu semangat ya. Anak-anak sini itu yang saya cermati semangat untuk berbagi, semangat untuk memberi apresiasi. Saya nggak menentukan bentuknya, nanti terserah anak-anak. Kalau dulu kan anak-anak menyisihkan dari sedikit uang jajannya ya, lalu beli kue diberikan kepada yang sudah tua dan nggak bisa ke gereja. Nanti terserah. Tapi dari lingkungan atau mungkin stasi ya dikoordinir oleh Legio Maria, mungkin juga baik kalau ada perhatian. Cuma saya nggak tahu nanti bentuknya apa. Tapi yang penting ada perhatian dari stasi supaya umat yang karena keadaannya nggak bisa ke gereja, saya bersyukur karena mendapatkan perhatian apapun. Yang penting kita tulus. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih karena kemurahan-Mu, karena bimbingan-Mu, kami dengan lancar bisa membicarakan hal-hal dalam rangka persiapan Natal. Kami mohon kepada-Mu, semoga Engkau memberkati rencana kami, baik yang terungkap pada malam hari ini maupun yang tidak. Kini kami akan pulang, sertailah supaya sampai di rumah dengan selamat demi Kristus pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dan pelayanannya diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.